Ya pemirsa, kedua aksi ini tentunya meresahkan masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kami di studio Realita seksolog tersohor Dr. Boyke Dian Nugraha. Selamat sore Dr. Boyke. Selamat sore Rita, selamat sore pemirsa di rumah. Apa kabar dok, sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik. Tadi dok kita sudah melihat cuplikan berita, ada yang mempertontonkan alat kemaluan, ada juga yang berbuat mesum di depan umum. Kita bahas terlebih dahulu yang berbuat mesum di depan umum. Kalau manusia normal seperti kita mungkin ada rasa malu, tapi kalau sampai tidak ada rasa malu itu apa sudah tergolong gangguan seksual? Jadi yang mempertontonkan alat kelamin di muka umum, yang berbuat mesum di muka umum itu kita golongkan ya dalam sekelompok yang kita sebut sebagai psikopat seksual, atau kalau di dalam bahasa medisnya parafilia. Ya, jadi kelompok-kelompok, yaitu parafilia adalah suatu gangguan ya, baik imajinasi ya maupun aktivitas seksual yang unusual, yang tidak wajar ya, yang sampai membuat dia mencapai orgasme ya. Bisa dalam bentuk benda-benda, ya misalnya menyukai benda-benda, misalnya pada orang-orang yang menyukai celana dalam, fetis ya, melakukan hubungan atau aktivitas melakukan hubungan seks dengan binatang ya, misalnya disebut dengan zoofilia, atau dengan mayat, nekrofilia ya. Dan semuanya itu berdasarkan pada gangguan kejiwaan. Jadi ada psikopatologisnya di situ, kelainan kepribadiannya juga. Oke, itu pemicu awalnya apa sehingga bisa tergolong dalam psikopat seperti itu? Ya, jadi kalau kita selalu melihat suatu manusia itu sebagai the whole, ya, holistik ya, pasti ada kelainan-kelainan dari mulai biologi misalnya. Kelainan biologi misalnya hormon-hormon yang tidak seimbang pada waktu ibu itu hamil, atau pada waktu proses persalinannya dia sampai mesti divakum, gangguan di kepalanya, ya, atau ibunya mengalami stres, itu biologi. Kemudian ketika dia sudah lahir pun dia mendapatkan perkembangannya dilecehkan oleh orang tuanya, sering dipukul, sering dibanding-bandingkan, orang tuanya bercerai. Ya, kemudian juga dia mendapatkan ya tadi pelecehan seksual. Kemudian yang paling sering juga adalah dia merasa minder, menjadi orang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Oke, jadi pemicunya selain biologis. Kemudian sosialnya misalnya dia dibesarkan dalam lingkungan-lingkungan yang daerah-daerah pelacuran, daerah-daerah yang membuat perkembangan kejiwaan si anak itu juga tidak baik, begitu. Baik, tapi kalau faktor lingkungan seperti faktor pertemanan, apakah itu juga bisa membuat efek yang sangat buruk sehingga tergolong dalam psikopat? Faktor pertemanan, kalau dia ternyata temannya itu narkoba dan sebagainya, ya bisa dia mengajak hal-hal tersebut menjadi kecanduan, bisa. Jadi dalam memilih teman, dalam memilih pergaulan yang memang harus diperhatikan dengan baik. Begitu. Baik, dok, kalau untuk pelaku seperti itu yang mempertontonkan alat kemaluan lalu juga berhubungan badan di depan umum, itukah adakah usia tertentu yang sangat rawan untuk jatuh dalam golongan kelainan? Iya, dari beberapa penelitian mereka itu adalah usia-usia muda 20 sampai 40 tahun. Mereka minder untuk melakukan yang terutama yang kasus istrinya Issa Bajaj ya, itu dia minder untuk melakukan sosialisasi atau menaksir perempuan, tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Ya, kemudian dia juga merasa dirinya selalu menyembunyikan keinginannya, tetapi mungkin dalam tanda kutip dia punya kelebihan satu. Alat kelaminnya mungkin dibandingkan dengan ukuran normal dia agak lebih. Itu yang mungkin dia selalu ingin pamerkan. Gue punya kelebihan loh, gue punya kelebihan loh. Itu gue yang hebat. Punya pola pikir seperti itu juga sudah tergolong kelainan. Tergolong parah. Sudah tergolong parah. Sudah psikopat ya, karena alat kelamin itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, tapi kan dia melakukan itu untuk menutupi rasa rendah dirinya, rasa minder wardahnya, rasa gak dihargainya. Tapi gua kan punya kelebihan. Nah, biasanya kita bisa melihat juga, meskipun belum tanda kutip ya, tanda kutip mereka-mereka itu yang cenderung ke exhibitionism, para wanita yang menggunakan baju-baju yang seksi ya, karena kan kebanyakan kalau yang itu pria, tetapi wanita pun sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, belahannya terbuka, yang seperti itu sebenarnya juga sudah mengarah, hanya masih dalam tahap batas wajar. Jadi kecanduan menggunakan pakaian seksi itu juga bisa menjadi pemicu trigger ya? Kan seringkali
kebanyakan memang pria exhibitionism itu. Tetapi ada juga wanita. Pernah saya dikirim juga WA seorang wanita yang membuka kaosnya di depan pria di dalam toko supermarket. Jadi si pria itu lagi nyari-nyari supermarket, ya kemudian dibuka itunya. Nah, ketika dia buka, ya si pria kalau melihat begitu kan beda reaksinya. Kalau wanita melihat alat kelamin yang sedang ereksi mungkin dia teriak-teriak dan dia lapor. Tapi kalau si pria melihat wanita membuka ininya di depan pria tersebut untuk exhibitionism si pria tidak ini, malah mungkin dia akan berkata, kapan lagi nih? Ya kan, malah seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau untuk mempertontonkan kemaluan itu memang tergolong dalam psikopat, sudah jelas. Psikopat. Tapi kalau untuk berbuat mesum di depan umum, psikopat juga itu sama. Ya, karena dia aktivitas seksual itu kan harus dilakukan di ruang tertutup, ruang pribadi. Kalau sampai dipertontonkan di depan orang-orang, itu kan merupakannya suatu ingin menunjukkan ke orang-orang, gue bisa nih loh, gitu loh. Dan kan orang-orang juga sama kan, teriak-teriak, sama ada rasa takut, jijik ya, melihat kelakuan itu kan sama dengan reaksi pada exhibitionism ketika seorang wanita dipertontonkan kan. Dokter, kalau kita lihat tadi rata-rata targetnya itu adalah wanita. Ini reaksi dari wanita ini apakah juga menjadi pemicu adanya kepuasan gangguan seksual dari seorang pria? Reaksi yang ketakutan. Kalau exhibitionism itu semakin takut si wanita, semakin puas si pria. Ya, jadi biasanya setelah itu dia lihat teriak-teriak begitu, kemudian dia pergi, kemudian dia membayangkan si wanita itu, kemudian dia melakukan masturbasi sampai ejakulasi. Nah, seperti itu. Artinya wanita ketika dapat kasus seperti itu harus tenang. Nah, itulah gunanya pendidikan seks. Karena ketika wanita itu masuk ke dalam satu tatanan masyarakat, namanya predator seksual, namanya penyimpangan seksual, akan banyak mereka hadapi. Sementara masyarakat kita tidak diberikan pendidikan seks sampai ke anak-anak pun. Itu terjadi ketika mereka jadi korban-korban pedofili. Saya baru dapat juga korban pedofili. Ternyata guru olahraganya yang melakukan pelajaran berenang. Nah, misalnya hal seperti itu. Makanya setiap orang tua wajib memberikan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi lah kepada si anak-anak. Kalau nggak mampu, ya cari psikolog. Ya, cari orang yang bisa memberikan pendidikan sehingga ketika kita melepas anak-anak kita SD, SMP, kita tuh tenang gitu loh menghadapi hal seperti itu. Di era saat ini dengan kecanggihan teknologi, apakah pendidikan seks ini masih dianggap tabu, Dok? Masih, kalau di Indonesia saya kira masih. Kita sudah berjuang, apalagi saya sudah berjuang dari lama, masih tetap aja dianggap pendidikan seks itu mengajarkan cara-cara, dianggapnya mengajarkan cara berhubungan. Padahal pendidikan seks itu mengajarkan orang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya dan kesehatan reproduksi orang lain, dan bagaimana orang-orang itu bisa menjaga dirinya dari predator seksual. Itu sebenarnya tujuan daripada pendidikan seks. Tapi kan sampai sekarang masih tetap sulit kan memberikan hal-hal seperti itu. Mengubah paradigma itu kan sulit. Ya, ada orang mengatakan tak kenal maka tak kebal, tak kenal dengan pendidikan seks maka tak kebal dengan pelecehan seksual. Itu harusnya juga sama. Semua juga dengan hal seperti itu sinonimnya. Mungkin sekarang dengan vaksin ya istilah itu, tetapi kan sebenarnya juga seperti itu. Kalau tadi disarankan untuk perempuan yang mungkin mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dia tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak. Dia tenang. Ketika dia ada yang membuka kayak itu, alah punya kamu kecil begitu lagi mau ditonton-tontonin, langsung dia yang tadinya ereksi turun. Kalau langsung begal dia payudara ini, tadi? Langsung dia kapok. Biasanya seperti itu. Kalau kasus begal payudara kan dia nggak bisa. Kalau begal payudara itu biasanya ya itu biasanya orang-orang yang dia pengen melampiaskan gairah seksnya, tapi dia mungkin tidak punya uang. Kemudian dia juga tidak bisa membeli wanita-wanita pekerja seks ya, sehingga dia akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi banyak faktor ya? Iya, banyak faktor. Jadi kita sebut itu sebagai other paraphilias deh, penyimpangan seksual yang beda lagi gitu loh, yang lain-lain. Mungkin jika ada seseorang yang dia merasa dia punya kecenderungan setelah mendengarkan pernyataan dokter, tampaknya dia ada dorongan-dorongan seperti itu. Iya, dorongan-dorongan yang abnormal, yang tidak bisa ditahan. Kunjungi psikiater, kunjungi psikolog, kunjungi seksolog. Karena saya juga pernah mendapatkan misalnya kasus-kasus incest ya, atau kasus-kasus yang inflicting the pain, yang senang sekali mendapatkan rasa nyeri, sadis masokis, itu bisa kita pelan-pelan dikonsulkan dengan psikiater dan sebagainya, bisa diselesaikan. Baik, jadi memang salah satu kuncinya jika tidak memiliki pendidikan seks yang cukup dari keluarga bisa menghubungi psikiater. Banyak psikolog sekarang udah terbuka canggih-canggih. Iya.
Dokter, jika kita lihat tadi adanya banyak gangguan seksual yang dilakukan, apa ancaman pidana yang biasanya ini menghantui para pelaku pelecehan? Yang sekarang terbit itu undang-undang untuk dikebiri. Oke. Efektifkah itu, Dok? Iya, paling tidak orang berpikirlah. Karena kalau dikebiri Anda tahu sendiri kan, agresi seksual itu kasus perkosaan, pedofilia itu, dia itu dengan dimasukkan anti testosteron, fantasi seksnya akan turun. Bulu-bulunya dia akan turun, kumisnya semuanya, kemudian dia juga akan otot-otot jantungnya akan melemah, akan menjadi gemuk. Kemudian juga tidak ada lagi gairah seksnya. Bayangkan saja seorang laki-laki bisa seperti itu. Makanya itu juga merupakan suatu shock terapi sebenarnya. Namun kita berharap bahwa sambil dikebiri, kebirinya kan masih kebiri kimia ya, sehingga masih bisa dia reversible ya. Sambil dikebiri dia diterapi oleh psikiater ya, bisa terapi hipnosis, bisa terapi aversion dan sebagainya, kejut dan sebagainya. Baik. Tapi yang penting adalah bahwa siap-siap aja mereka-mereka yang melakukan itu ya dikebiri, dan Anda tahu sendiri kalau Anda menjadi perempuan seperti apa, semuanya lemah, semuanya tidak gendut ya, kayak orang-orang yang penjaga-penjaga harem itu zaman dulu seperti itu. Baik, terima kasih. Dr. Boyke, banyak sekali informasi yang kita dapatkan, dan jika kita lihat bahwa ini perlu sekali peran orang tua ya dokter ya, untuk bisa membantu anak agar tidak mengalami gangguan.